Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustazah Lulu. Di kesempatan kita kali ini tidak lain tidak bukan tentunya kita akan membahas soal IPA. Yang mana pada sesi keempat ini kita akan membahas seperti biasa 2 soal terlebih dahulu. Adapun soalnya dapat kita lihat bersama di sini. Nah, untuk soal satunya ada di sini. Mari kita bahas bersama. Oke, jadi di sini kita telah memasuki sesi keempat pembahasan soal tes seleksi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adapun soalnya yang akan kita bahas yaitu ada di nomor 17 untuk yang pertama. Gambar berikut menunjukkan perbedaan bagian bumi yang terkena cahaya matahari pada periode-periode tertentu. Pertanyaannya, pada saat bumi pada posisi nomor 4, pernyataan yang tepat di belahan bumi utara dan selatan adalah. Baik, jadi pada soal nomor 17 ini berkaitan dengan materi rotasi dan revolusi bumi, yang mana tentunya materi ini sudah dipelajari anak-anak, yaitu tepatnya pada kelas 6, di tema 8, Bumiku, dan juga subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Adapun yang telah menjawab benar pada soal nomor 17 ini diantaranya ada Mas Fadil dan juga Mas Raka. Langsung saja kita ke pembahasan. Mari kita simak terlebih dahulu gambar yang terdapat di dalam soal. Gambar tersebut menunjukkan suatu fenomena revolusi bumi, di mana Ustazah kira untuk konsep ini anak-anak sudah cukup ingat ya, yang pernah kita bahas pada pembahasan soal tryout sebelumnya. Yang ditanyakan di dalam soal adalah jika bumi berada pada posisi nomor 4, tepatnya di sini, maka apa yang terjadi di belahan bumi bagian utara dan juga selatan? Nah, perlu kita ketahui bersama dulu, jika bumi berada pada posisi nomor 4, bumi sedang mengalami fenomena yang dinamakan dengan summer solstice, yaitu titik balik matahari musim panas, di mana fenomena ini terjadi pada saat kutub utara bumi miring ke arah matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Di bagian utara akan mengalami musim panas, sedangkan bagian selatan akan mengalami musim dingin. Nah, sehingga belahan bumi utara atau kutub utara lebih dekat dengan matahari, adapun belahan bumi selatan atau kutub selatan berada pada posisi yang lebih jauh dari matahari. Oleh karena itu, mengakibatkan belahan bumi utara menerima sinar matahari yang lebih banyak dan lebih lama dibandingkan belahan bumi selatan. Sehingga belahan bumi bagian utara akan mengalami waktu siang yang lebih lama dibandingkan malamnya. Adapun belahan bumi selatan atau kutub selatan mengalami waktu malam yang lebih lama dibandingkan siangnya. Baik, jadi cukup jelas ya anak-anak berdasarkan penjelasan yang tadi. Maka pada saat bumi pada posisi nomor 4, pernyataan yang tepat di belahan bumi utara dan selatan adalah di antara pilihan A, B, C, maka yang tepat adalah A. Belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya, dan belahan bumi selatan waktu malam lebih lama dibandingkan siangnya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, proses pencernaan pada organ yang ditunjuk huruf X adalah. Berdasarkan soal nomor 18 tadi, soal tersebut termasuk dalam materi sistem pencernaan yang mana jika kita sesuaikan dengan materi di tingkat SD, ini sudah dipelajari anak-anak pada tingkat sekolah dasar, tepatnya di kelas 5, tema 8, makanan sehat, dan juga subtema 1, bagaimana tubuh mengubah makanan. Dan alhamdulillah, untuk soal ini, beberapa teman-teman juga sudah menjawab dengan benar, di antaranya ada Mbak Vidya dan juga Mbak Nisrina. Oke, mari kita ke pembahasan. Kita simak terlebih dahulu gambar yang terdapat di dalam soal, yang mana di sini ditanyakan proses pencernaan yang terjadi pada bagian organ yang ditunjuk dengan huruf X adalah. Nah, maka perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Pencernaan ini terjadi di bagian mulut, yang mana proses pencernaan makanan di rongga mulut selain dikunyah oleh gigi juga dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan ini berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Kira-kira enzim apa yang berperan?
Salah satu enzim yang cukup banyak berperan di dalam mulut adalah enzim amilase atau pitialin, di mana enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula dalam jenis glukosa. Oke, jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka untuk soal nomor 18, proses pencernaan pada organ yang ditunjuk huruf X adalah di antara pilihan A, B, C, dan D. Yang tepat adalah B, yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi begitu ya anak-anak untuk pembahasannya. Untuk memahami materi lebih dalam dapat dipelajari lebih lanjut ya. Untuk sesi kali ini cukup sekian dulu perjumpaan kita. Adapun untuk soal selanjutnya dapat kita bahas di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.